Kemarin engkau nyatakan hati, tapi terlambat. Katamu tak bisa. Cinta ini takkan berbalas sayang. Ku pastikan melayang pedihku saat merasa semua hilang dan usai bila cinta ini ternyata jangan engkau beri harapan. Sudah cukup kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati. Kau beri harapan, sudah cukup kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati. Sempat kau bersikap salah sandaran jiwaku, namun apa artinya memilih hati yang salah? Ku saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini ternyata jangan engkau beri harapan. Sudah cukup kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati. Saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini ternyata jangan engkau beri harapan. Sudah cukup kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati. Terlalu cepat jatuhkan hati. Yuk, kita balik lagi ke Serambi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat RTI semuanya. Semoga malam ini dalam keadaan sehat selalu ya. Dan seperti biasanya kalau malam Senin, nah pasti ada Serambi tentunya ditemenin sama Kopsen. Tapi seperti 2 minggu ke belakang Kopsen nggak sendirian, ada partner yang nemenin. Mana nih? Bang partner, come here. Hai. Selamat malam sobat RTI semuanya. Kalau biasanya kalian dengerin suaraku itu di mana ya? Ya entah di mana lah itu. Dan sekarang aku nemenin si Kopsen di sini ya sobat RTI.
tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol di sini dan apa ya, seru-seruan ya Kopi. Pasti seru-seruan dong, karena malam ini spesial, ada 2 bintang tamu yang bakal kita hadirkan. Yes, benar sekali, bintang tamu yang mudah-mudahan cukup menginspirasi buat sahabat RTI semuanya ya. Bagaimana Kopi? Apakah kita panggil langsung bintang tamunya malam hari ini? Kita panggil dulu aja kali ya buat kenalan. Sebelum Iya, kenalan iya, dulu iya, aja, nanti kita dengerin lagi lagu-lagu karya mereka. Jadi sekarang kita kenalan Siap. dulu aja. Siap. Inilah dia. This is, ladies and gentlemen. Ranisa Ini dia. and JP. Ranisa dan Bang JP. Tepuk kaki. Selamat malam. Selamat malam. Ayo acungkan Selamat sepatunya. malam. Oke, kalau begitu kita awali dengan Ranisa. Silakan Kopi. Oke, nama aslinya Ervin Ramadhani Sapitri, asal dari Lombok. Nama menggunakan nama panggung Ranisa. Berprofesi sebagai penyanyi dan masih mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Lombok. Jurusannya guru BK ya, kalau nggak salah. Ya itu benar, guru BK. Dan profesinya ya selain mahasiswa ya itu tadi sebagai penyanyi. Oke. Dan yang kedua adalah nama lengkap Bang Hendra Jatmika Pristiwa. Nama panggung Hendra JP atau Hendra Pianoman. Dan Men. pekerjaan musik arranger men. dan men ya. Oh, Yes, band. kalau piano man nanti deketnya sama Iya, piano. Sugiman, ya kan? Iya. Sukiman, Piano iya. man ya, Lek piano man. Jadi Kirwan. jurusannya Supirman lebih nantinya. tepatnya bimbingan dan konseling ya jurusan yang tadi. Dan Ya, pekerjaan bimbingan dan music konseling. arranger, coach dan barista. Wah. Wah, Tentunya malam hari ini Tapi bukan barista, kopi inspirasi ya kapal api. RTI. kepala api, mantap juga. Iya. Nanti kita bakal ngobrolin malam ini, kita akan ngobrolin apa Kopi? Oh boleh. Semuanya Apapun, pokoknya apapun, dari apapun. lebih banyaknya sih Tentang pesugihan juga boleh. Udah. Ya, tentunya kita di sini bakal seru-seruan, kita bakal mengulik habis dan tuntas ya. Ya nggak tuntas 100%, ya sekarang kurangnya 50% akan kita berikan info kepada sahabat RTI semuanya mengenai bintang tamu kita pada malam hari ini. Ya, saya dikupas tuntas setajam silet. Jangan itu di sebelah Kopi. Iya, oh iya, hak cipta ya. Aduh, nggak apa-apa lah, kena copyright sekali mah. Oke, siap. Apakah coba dulu suaranya coba dites dulu ya. Elvin atau Ranisa, mana dia? Coba teks suaranya. Disapa Ada. dikit kayak cuman hai doang. Iya. Sapa, ayo coba disapa. pendengar RTI. Sapa-sapa dulu. Ya selamat malam sahabat RTI, selamat mendengarkan Serambi. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Ada Sudah Ranisa. terdengar Dan yang suara kedua, indahnya. Bang JP, dipersilahkan. Hai, halo everybody, sahabat radio RTI. Kamu sih? Belum minum kopi soalnya. Ngopi dulu, Man. Ngopi dulu. Ngopi dulu ya, Sama ngopi nih, dulu. Belum Ngopi ngopi dulu, juga ngopi dulu. akunya. Oh, iya, belum kita kasih kopi ya. Aduh, maaf ya, maaf. Iya, Coba iya, kami iya. sebagai tuan rumah ya. Maaf ya. Seruputannya dulu Iya, pesan. Ya maaf ya. Biasanya sih kita di sini kalau penyambutan kita agak beda ya Kopi, karena Iya. siapkan sendiri. Sebuah kopi virtual. siap. Virtual. Nah, apakah Kopi malam virtual. ini, apakah kita langsung tanya-tanya atau kita ke lagu dulu? Bagaimana? Kita ke lagu dulu aja deh. Ke lagu dulu aja ya. Oke. Oke deh Bang Operator, lagunya Oke. apa tuh yang mau diputar?
Oke, ada kisah sempurna Kisah by sempurna. Ranisa dan Bang JP. Ranisa. Encer. Sambil mendengarkan. Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa. Karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan
Hai sahabat RTI, nama saya Kristina Simbolon, saya dari Kota Medan. Saya ini merupakan salah satu personel di Famora Sister. Stay tune terus ya di RTI Radio. RTI Radio Streaming, ada inspirasi untuk semua karena RTI memang is the best. Masih barengan Kopsen dan ada siapa? Sony Ari yang masih nemenin kalian. Dan kita sudah mendengarkan kisah sempurna yang di-cover oleh Ranisa tentunya. Bagus ya sahabat RTI suaranya. Kasih tepuk tangan dong kalau begitu. Tepuk tangan. Nah, ya walaupun tepuk tangannya goib lah ya. Itu bukan goib, itu mah tepuk tangan virtual. Semua seragam ya tepuk tangan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini dan langsung aja ya Kopi, kita bertanya ya Kopi ya. Tanpa menunggu lama-lama, pertanyaan yang pertama dari aku. Ini ngomong-ngomong, sejak kapan sih Bang JP dan Ranisa mulai suka dengan musik? Yang jawab siapa dulu ya? Yang muda dulu deh. Yang muda. Ranisa dulu. Ya, dulu. jangan diperjelas dong. Ya, jangan. Gimana? Sejak kapan suka musik? Kalau aku suka musik itu ya, penyanyi ya dulu awalnya itu dari usia 3 tahun. Dulu aku suka ikut gabung karaoke sama ibu-ibu tetangga. Itu ceritanya tuh abis itu seiring berjalannya waktu, akhirnya waktu SD aku diikutin les private sama orang tuaku, les vokal, terus juga ada piano juga, aku ikut kursus piano juga. Itu dari SD kelas 2 apa kelas 3 gitu kalau nggak salah sampai kelas 5. Wow, berarti dari usia 3 tahun, berarti dari masa kecil banget ya. Umur 3 tahun itu masa-masa ini ya, golden age ya. Maka lagi lucu-lucunya loh. Lagi lucu-lucunya ya. Oke, Bang JP gimana? Kalau Bang JP gimana? Kalau gue dari minum dulu. Tadi katanya aku dibilang nyanyi sambil ngompol, enak aja. Dari 7 tahun udah main gitar kayak 17 Agustusan kayak gitu. Terus emang SD udah main gitar. SMP kelas 2 belajar keyboard. SMA-nya sama musik. Lanjut sampai kuliah musik. Jadi emang fokus ke situ dari dulu, dari awal. Oke, berarti berdua ini, wah ternyata mereka berdua Kopi sudah menyukai musik itu dari kecil ya Kopi. Iya, musik udah jadi bagian dari hidup gitu. Nah itu dia, musik sudah jadi bagian hidup. Iya benar banget. Iya. Terus apa ya? Tadi kan udah suka kan tuh. Sesuai moto bro. Iya, gimana motonya? Gimana coba? Dulu waktu kuliah aku bilangnya music is my life, terus music is my blood gitu kan. Terus kalau udah gede jadinya udah jadi ranger. Jadi music is my passion and excellence is my priority gitu. Oke. Ya. Kira-kira apa bintang tamu berdua ini ada alasan nggak sih kenapa sih kalian menyukai musik dari kecil lagi? Kira-kira ada alasan khusus atau gimana? Atau memang udah bawaan lahir atau gimana gitu? Ya. Bawaan lahir, terus lingkungan juga. Lingkungan.
Oh, berarti iya ya, benar-benar memang apa namanya, kalian berdua itu memang dibesarkan di ini ya, di lingkungan yang disupport di lingkungan musik ya. Lingkungannya benar-benar lingkungan yang mendukung seni musik. Iya, benar sekali. Makanya dari kecil-kecil udah ini ya, udah nyanyi, udah main musik. Bayangin 7 tahun. 7 tahun itu kayaknya 7 tahun itu kita lagi ngapain, Kopi? Kita lagi main air ya, Kopi. Iya, main air, main kelereng kita. Iya, main kelereng. Tapi Bang JP itu udah main gitar, bayangin coba itu ya. Keren banget berarti. Next, Kopi. Ini karena waktu kecil gabut kali. Udah kecil gabut dong. Gabutnya keren loh main gitar. Lah kita gabutnya ngapain coba? Aku waktu kecil nggak, mungkin ya karena gabut juga, nggak ada temen yang diajak nyanyi, ya udah nyanyi sama ibu-ibu tetangga itu. Oh, iya. Berarti umur 3 tahun udah tercemar dengan lagu-lagu cinta ya. Nggak seperti kita ya, Kopi. Kita kayaknya kita lebih bandel deh daripada bintang tamu kita pada malam hari ini. Oh, iya, bandelan yang tidak diceritakan. Iya. Kalau itu nanti lah kita di belakang karena ya. gini, karena bahasannya bahasan musik, jadi nggak bahas soal bandel, kecuali bahasanya bandel. Nah, kita bisa compare tuh bandel. Iya, benar sekali. Jadi kalau bandelnya di bidang musik ya, kayak merubah genre lagu gitu, yang versi aslinya pop dibikin jadi rock. Nah, tapi itu keren yang oke, itu keren. Kreatif. Nah, dengar dapat info ya. For your information, sebenarnya ternyata Bang JP ini sudah menciptakan beberapa lagu seperti Kusimpan Mimpimu. Iya, bener nggak sih? Yes. Kusimpan mimpiku. Kemudian Mencinta Dalam kemudian Diam. ada juga Mencinta Dalam Diam, dan lagu yang lainnya gitu. Kira-kira Bang JP, dari kapan mulai coba ingat-ingat deh Bang JP, ingat-ingat dari kapan mulai ciptain lagu, dan single pertama itu apa? Coba. Dulu pertama karena perlu bikin buat band kita. Dia aku bikin beberapa lagu, 3 kalau nggak salah. Buat album lagu Mahaguru band. Nah, dari situ aku mulai bikin lagu. Dan gitu. lagu pertamanya? Namanya diantaranya ini Kusimpan Mimpiku, jadi title album segala. Jadi title albumnya Indahnya Dua Cinta. Ciptaan aku juga. Jadi lagu itu cerita tentang orang yang mendua dan dia janji nanti kalau sampai ketahuan ya dia mau balik ke dia gitu. Jadi lo itu harus sadar diri gitu. Itu judulnya kayak gitu. Temanya kayak gitu. Oke. Kalau Kusimpan Mimpiku sama satu lagi Hayalmu. Hayalmu itu juga lucu. Jadi orang yang suka ngayal mulu, punya pacar gini gitu itu terinspirasi dari teman sendiri sih. Tapi itu tuh bohong gitu. Berarti ini ya terinspirasi ada nggak dari sih teman. lagu yang dari pengalaman pribadi gitu? Coba. Ya kalau pernah ada biasanya pura-pura aku lempar pengalaman orang lain sih. Enggak, yang pribadi coba yang Ya, pribadi. curhat terselubung lah istilahnya. Nggak mau nanti dibilang ini lagi dibilang baper atau dibilang apa ya namanya? Dibilang Casanova atau dibilang apalah. Pokoknya mah ya lagu pencipta lagu itu bisa pesanan, bisa juga pengen berdasarkan pengalaman pribadi, tergantung sih. Jadi ada beda sih. Kalau dulu menciptakan lagu tergantung mood. Kalau sekarang kalau tergantung mood mampus aja lo, karena nggak bisa kayak gitu. Sekarang moodnya harus dipancing gitu. Lo harus bisa mancing mood biar bisa bikin lagu. Ya, dan tergantung industri juga kayak sekarang. Iya, benar sekali. Terus lanjut untuk Ranisa. Kan Ranisa juga bawain tuh lagu ciptaan Bang JP. Nah, gimana kira-kira dirimu itu harus
ya namanya kita penyanyi itu harus menjiwai lagu. Gimana sih kamu bisa mengatur atau menjiwai lagu tersebut sehingga kamu bisa bawanya dengan ini? Dan jangan dijawab dulu, jawabannya setelah yang molek berikut ini. Tetap di RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk kita semua. Untuk semua. Karena RTI emang is the best. Dan ada satu lagu dari Mencinta Dalam Diam. Enjoy here. Sejak kau memilihnya, ku terdiam tak percaya tentang semua yang terjadi. Oh, adakah ini nyata? Bertahun kita jalani berbagai cerita dan berjuta rasa, dusta telah runtuhkan satu bersama. Pergilah jika kau rasa engkau harus pergi. Bagiku tak pernah inginkan menjauh darimu. Oh, adakah ini nyata? Dusta telah runtuhkan satu bersama. Pergilah jika kau rasa engkau harus pergi. Bagiku tak pernah inginkan menjauh darimu. Biarkan ku tetap mencinta meski dalam diam. Seandainya kau tahu besarnya cintaku dan pengorbananku, akankah mengubah keputusanmu? Pergilah jika kau harus bagiku sesungguhnya ku tak ingin. Pergilah jika kau rasa engkau harus pergi. Bagiku tak pernah inginkan menjauh darimu. Biarkan ku tetap mencinta meski dalam diam, meski dalam diam, meski dalam diam. Yuk, kita balik lagi ke Serambi yuk. RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk semua. Karena RTI memang Karena RTI memang is the best. Masih bareng kita dua ya. Bukan kita berdua ya, Sony. bukan. Ada berempat di sini. Kita berempat ya. Mereka digoibkan. Mohon maaf ya guys. Satu buah lagu dari siapa dari apa tadi judulnya? Mencinta dalam Mencinta diam. Dalam Diam. Aduh, jangan diam apa mencinta. Jangan diam-diam ya. Enak, Kalau mau cinta dia diungkapin aja. Ya bener banget itu. Iya, Jangan walaupun, sampai ya, ini. walaupun uji nyali sih sebenarnya. Iya. Oke. Oke, lanjutin pertanyaan yang tertunda tadi. Nah, bagaimana nih untuk Ranisa kan tuh gimana kamu cara menjiwai lagu ciptaan dari Bang JP ini sehingga kamu bisa bawainnya dengan keren banget gitu. Dengan sempurna. Dengan sempurna. Pahami dulu isi lagunya apa dan ya kan
Kalau dari aku sih untuk soal memahami lagu itu nggak semua ini ya masuk gitu. Nah kalau ada kesulitan aku tanya tuh sama yang punya lagu gimana, atau dia yang ngejelasin gitu. Ini tuh jadi mencinta dalam diam itu ya bagaimana gini dan gitu. Seorang yang ternyata memilih orang lain gitu. Seseorang yang dia cintai ternyata memilih orang lain gitu. Waduh, nah, sedih banget. Udah, Aduh, pedih guys. Orang ini udah nggak apa-apa deh gue cinta sama lu walaupun gue diem gitu. Ya kalau emang lu mau pergi ya udah pergi aja gitu. Ya dari situ sih baru kira-kira memang gimana? Menjiwai. Kira-kira berapa waktu lama tuh kamu bisa dapet chemistry-nya dengan lagu itu? Kalau untuk chemistry ya, feel-nya sih ya lebih tepatnya dapet. Iya, feel-nya. Rasanya. Lebih tepatnya itu pas dapetnya beberapa lama setelah lagu itu dibuat. Sebenarnya sih dari awal dikasih tahu judul lagunya, lirik dan notnya segala macam itu udah dapet lah ya, tapi pas udah ada musiknya udah dibikinin, udah di aransemen lah sama si JP, emang dari situ bener-bener ngerasa lebih wow lagi, lebih masuk lagi ke dalam lagu itu gitu. Dan untuk tambahan ya, FYI, jadi waktu itu tuh ceritanya pas take vokal aku sampai nangis di ref terakhir itu, sampai nangis yang pergilah jika kau harus, sesungguhnya aku tak ingin. Itu aku nangis sampai aku ngomong sama si operatornya, bilang, Mas, sorry berhenti dulu deh gitu. Untung dia nggak ngeliat aku nangis. Kalau dia ngeliat ya mungkin ya malu lagi rasanya, tapi nggak nangis, kayak ada beberapa tetes air mata yang keluar karena emang udah bener-bener masuk gitu, udah bener-bener nyatu sama lagunya. Jadi sampai aku tuh nangis. Udah berhenti semenit terus udah begitu mood aku balik, udah balik lagi, take lagi gitu. Oke, wah ternyata hasil yang bagus itu tidak segampang ini ya, sebagai prosesnya itu ternyata harus begini begitu, harus harus benar-benar menjiwai lagu sehingga ketika Ranisa membawakannya maka dapat feel-nya gitu ya. Jadi benar-benar ini salah satu bisa dikatakan salah satu perjuangan ya Sobat RTI untuk bagaimana kita bisa menjiwai lagu dan menyatu dengan lagu ya. Nah, jadi menghasilkan karya yang sangat bagus sekali gitu. Oh iya, ya, untuk memang lagu ini cukup gimana? Makjelep ya. Dan memang lagu ini benar. Gimana makjelep, dan emang jujur aja emang berasa banget. Iya benar. Lagi sendiri dengerin lagu ini ya di Resapi. Malu ya ngaku ini. Kadang pengen ada rasa anjir berkaca-kaca. Iya benar banget. Itulah ketika begitulah seni ya Sobat RTI. Ketika kita benar-benar menjiwai, seakan-akan kita berada di posisi tersebut gitu. Dan next untuk Bang JP, masih ada ya Bang JP ya? Ada dong. Itu tes dulu. Woi, coba tes ada dulu ya Bang ya? Iya. Nah, Bang JP, kalau Bang JP itu sebenarnya musik itu Bang JP dulu belajarkah atau otodidak atau gimana gitu Bang JP? Belajarkah atau otodidak? Bahasanya belajar otodidak atau belajar formal gitu loh. Iya begitu kira-kira. Ya, formal atau otodidak? Iya, punya belajar formal kah atau otodidak gitu ya? Otodidak tentu kan kayak umur 7 tahun belajar gitar itu diajarin sama paman kan. Terus ya biasa lah sama orang-orang gede nongkrong, aku nyelip, bocah sendiri ikut nongkrong.
Nah, dulu aku kadang-kadang waktu kecil suka nyebelin gitu. Dulu kan misalnya orang-orang main lagu apa, wah om bukan ke situ chordnya, kemana terus? Iya. Nah kayak gitu kan. Ya terus akhirnya sekolah formal SMA musik sama apa? Kuliah. Sama Gimana? kuliah Lanjut. jurusan musik di UPI. Lulusan UPI dong. Lulusan UPI, Jadi aduh. aku mantap, bener-bener keren. nggak ngalamin course sih, nggak kursus gitu enggak sih. Berarti memang ini ya dari kecil di ini ikut diajarin sama paman terus lanjutnya berarti sebenarnya dari kecil berarti udah ini kali ya udah ada basic untuk ini Udah, ya kali ya. udah Jiwa-jiwa musiknya udah Bahkan udah ya? SMA itu udah mulai ini udah nyari duit lewat main keyboard tunggal atau main main oke. gitar, tapi ya cupu permainannya gitulah. Berarti belum sempat jadi sepial session sekarang player ya. juga nih. Iya, session player ya benar. Nah, untuk Radisa sendiri, untuk vokalnya itu kamunya ada guru kah atau otodidak? Gimana nih untuk pelatihan vokalnya? Vokalnya bagus loh ini si Radisa. Awalnya iya, otodidak. Terus kan tadi aku udah bilang ya di segmen sebelumnya itu memang aku sempat kursus vokal di kelas 3 SD. berhenti terus lanjut lagi kan sempat kejeda lah di 2 tahun itu sempat kejeda terus lanjut lagi total 2 tahun terus baru berarti selebihnya ya sendiri, tapi ada siap kayak mau ada event apa mau ikut lomba apa gitu, lomba nyanyi lah ya, lomba nyanyi seprovinsi atau nasional atau gimana pun, event apapun itu baru aku ini sama vokal coach aku belajar lagi sama dia gitu, belajar sama vokal coach aku. Terus ada 2 lah vokal coach aku waktu itu. Nah sampai akhirnya kemarin terakhir aku ikut event online ya nyanyi itu kebetulan yang jadi jurinya si JP itu yang jadi jurinya dia ya di situ dapat di antara di antara 3 juara itu dapatlah salah satu gitu. Nah abis itu aku kan memang sama si JP kan emang udah penasaran ya ini gimana sih arranger gitu, kayak pengen kenal aja gitu. Nah akhirnya bisa kenalan nih habis lomba kemarin itu, bisa kenalan sama dia lewat temen. Ya udah akhirnya dia minta ini cover lagu apa, ada coveran lagu itu nggak, lagu kamu ada coveran nggak gitu. Terus aku ya udah aku kasihin kan, terus akhirnya dari situlah baru dia ngajarin cara nyanyi, ini kamu enaknya kayak gini nih. Jadi dia yang sekarang masih ngajarin aku gitu. Oke, wah keren sekali. Guru vokalnya sampai 2, terus coachnya benar-benar ini ya, benar-benar 3 jadinya sama bisa dia. menempah. 3 ya, iya 3. Langsung 3 jadi 3. coach ini. 3 coach ini benar-benar menempah kamu untuk bagaimana untuk vokalnya itu lebih dapat ya, lebih matang gitu. Iya benar sekali. By the way, kalian share dong, kalian berdua dulu sekolah di SLB nggak sih? Iyalah. Tapi di mana nih, Bang JP? Di Bandung. Tapi SLB SD-nya ini ya, SD Awas. SD-nya Awas. SMP-nya Cimahi. Nah, baru SMA-nya di Bandung itu, SLB Bandung itu, baru ke UPI. Oke, kalau Ranisa? SD SMP itu di SLB di Mataram sini ya, di Lombok Barat. Terus SMA-nya aku di inklusi SMA umum itu. Oke. Di Mataram juga. Anak inklusi. Terus untuk kuliahnya
Aku di salah satu universitas di sini, di Universitas Pendidikan Mandalika. Oke. Oke, ngomong-ngomong nih ya, kalian berdua coba apa namanya? Ada nggak sih pengalaman teman-teman berdua ini saat maksudnya pernah ikut kompetisi, dan ada nggak sih pengalaman yang unik mungkin ketika yang tidak terlupakan, yang spesial lah ketika kalian berkompetisi dengan orang-orang non difabel? Pernah nggak sih kalian mengikuti, dan bagaimana kesannya? Tapi nanti dulu ya, nanti dijawab. Tuh. Kita simpan nanti untuk dulu. Nanti. Kita simpan mimpiku. Dadah, simpan mimpiku. Selamat mendengarkan untuk semua sobat RTI. Jangan kemana-mana. Serambi akan segera kembali setelah yang banyak ini. Sungguh berat rasa aku melepasmu setelah sekian lama bersama cintamu. Jika memang semua membuatmu bahagia atau membuatmu kan mengerti besarnya cintaku. Jangan pernah kau ragukan pengorbanan dan sayangku. Seandainya kau mengerti, sekejap pun tak ingin aku jauh dari cintamu. Walau harus ku simpan mimpi-mimpiku, kan ku ukir manis kenanganku. Jangan pernah kau ragukan pengorbanan dan sayangku. Seandainya kau mengerti, sekejap pun tak ingin aku jauh dari cintamu. Aku jauh dari cintamu. Masih barengan Kopsen dan siapa? Dan Sony Ari yang masih setia menemani kalian bersama bintang tamu kita yang keren-keren tentunya.
Oke, kita lanjutkan yang tertunda tadi ya. Untuk Bang JP dan Ranisa, kalian pernah nggak sih ikut kompetisi bareng teman-teman non difabel atau teman-teman yang awas, dan gimana sih kesan dan pengalaman kalian, gimana sih ikut kompetisi bareng-bareng mereka? Yuk. Siapa dulu nih? Bang JP dulu deh. Soalnya kita nggak biasa saling robot. Ya, Bang JP dulu deh. Kalau aku justru hampir nggak pernah kompetisi sama blind karena aku nggak bisa nyanyi. Karena aku bukan penyanyi. Nggak, maksudnya ya kan musik. Ya musik nggak tahu, aku nggak pernah tahu ada kompetisi itu gitu. Jadi kalaupun pernah lomba nyanyi dulu ya antara tunanetra di sekolah kan. Tentu kalau kompetisi pasti dengan non disabilitas itu berarti ngeband kan, kita justru kita ngeband pernah di apa sih namanya teh, The Beatles. Jadi lagu-lagu The Beatles yang harus di aransemen gitu. Dulu kita bawa lagu Yesterday. Lo temanya Legend. Yes, Legend apa ya? The Legend ya. Kalau nggak salah itu. Terus kita juara 1. Nah, gitu. Bandung Raya pas Jawa Barat aku lupa lah. Terus lomba drum aku dulu di BDC Bandung Drum Club itu sama juga dapat piala juga. Nah, perasaan ya senang aja, justru malah kita bisa satu campaign, ya kan, itu yang lebih penting sebenarnya. Kedua ya senang aja dapat hadiah dan keren aja gitu. Yang penting kan campaign, jadi menyuarakan bahwa disabilitas juga mampu bersaing karena memang bisa gitu loh. Oke, berarti nggak ada diskriminasi dong tentunya ya, kan itu ada dapat juara apa segala macam. Ada ngerasain rasa-rasa diskriminasi gitu? Itu kuliah itu kita kan paduan suara 50 Indonesia Emas apalah itu temanya. Terus gue di blacklist dong. Padahal kayak cuma nyanyi doang, jadi bukan jadi solis pula lagi. Jadi kayak cuman jadi anggota paduan suara doang gitu, kayak dipersulit gitu. Terus kampus mogok dong, nggak mau ikut. Kaget kan, pelatih dari kampus lainnya kayak diintimidasi gitu. Terus akhirnya kita jadi boleh. Itu aku merasakan benar-benar solidaritas yang melawan diskriminasi itu ternyata mampu merubah diskriminasi itu atau menghapus kayak gitu. Oke. Keren. Kalau Ranisa gimana? Ya, kalau aku waktu itu yang pernah lomba ini ya, musikalisasi puisi yang terakhir 2018 bulan bahasa gitu, acara bulan bahasa di mana? Di Jambi waktu itu. 2017 itu bukan di Jambi, di Jakarta. Yang 2018 itu beda lagi. Jadi yang itu aku ikutnya, kita segrup ya, itu ada total 7 orang, aku sama teman-teman SMA aku. Ya, yang pastinya aku sendiri yang blind di situ. Ya, di situ masuk 10 besar kita. Nah, terus juga waktu itu pernah sebelumnya juga pernah ikut lomba keroncong di RRI Mataram. Di sini waktu itu bareng sama sama teman-teman yang di sini juga. Itu aku emang ya iseng-iseng aja sih gitu. Nah, emang basic aku sebenarnya bukan di keroncong, cuman bisa nyanyi keroncong juga. Iya, enggak. Baru tahu ya, kita. Biasa aja sih. Perlu dibuktikan juga, bukan dibuktikan ya, perlu diberikan lagu keroncong juga. Next. Tapi disclaimer dulu ya sebelumnya, kalau aku nyanyi keroncong tuh entah dia bentuknya seperti keroncong atau Melayu, aku nggak tahu.
Tapi yang jelas waktu itu aku ingat banget komen dari jurinya itu, ini keroncong, dangdut atau Melayu ya, katanya gitu. Terus bilang mau asimilasi gitu. Ya mungkin waktu itu genre campuran. Iya. Keroncong modern ya. Keroncong modern. Terus abis itu terus ke di situ aku nggak masuk final waktu itu. Nah, yang sebelumnya juga pernah ikut lomba yang diselenggarakan sama ini aku ya, tempat kursus aku waktu itu, sama sekolah musik tempat aku kursus. Di situ emang ya sama juga gitu. Akunya juara harapan 1 kalau nggak salah waktu itu. Sama ya bareng sama temen-temen, sama yang besar-besar gitu. Kan waktu itu kenapa aku bilang besar-besar, karena waktu itu aku usianya itu 9 apa 10 tahun gitu ya. Sementara temen-temen aku itu ada yang seusia juga, itu ada yang usianya 16, 17, 18 gitu. Intinya udah pada gede lah ya gitu. Wah, jauh ya beda umurnya. Rasanya sih seneng karena waktu itu seneng nih akhirnya bisa nyanyi di depan orang banyak, walaupun awalnya malu-malu gimana, tapi seneng ditontonin orang banyak. Terus juga ngerasa wah ini sendirian nih, blind di sini, sendirian disabilitas ini, ya seneng aja bisa jadi banyak teman. Terus juga ya nambah pengalaman lah, ngebuktiin juga ke masyarakat kalau memang disabilitas juga bisa bareng sama sama teman-teman yang non disabilitas. Terus juga senang hadiahnya juga ya lumayan lah, bisa buat jajan gitu. Iya benar. Terus ada ini nggak pernah dapat perlakuan diskriminasi ketika berkompetisi dengan teman-teman kita yang non difabel? Sebenarnya ya waktu itu pernah sekali. Jadi itu belum, sebenarnya itu belum mulai kompetisi ya, belum mulai juga. Jadi waktu itu aku ikut padus di SMA awalnya. Terus aku tiba-tiba dikasih tahu minta maaf ya kalau nggak bisa kalau kamu nggak bisa ikut event yang di tahun ini gitu. Loh, kenapa gitu kan? Aku nanya kan sama salah satu yang ngomong kayak gitu. Katanya ya soalnya sulit nanti ini gimana untuk koreonya, gimana kita gerak-gerak. Terus gerak-geraknya yang gimana dulu nih, kataku. Sebenarnya sih nggak yang ekstrim banget ya menurut aku. Tapi bagi mereka itu memang udah, mereka takut kalau gimana, tapi itu geraknya kiri kanan, maksudnya nggak mungkin sangatnya mau sirkus kali ya. Ya entah, karena geraknya kiri kanan, maju, depan, belakang gitu udah. Terus main tangan, gestur, udah itu aja. Drum dance. Tapi karena dibilang ya udah, karena takut ada kesalahan dari akunya, nanti mereka nggak jadi menang, kasarnya gitu. Katanya ya udah janganlah ya, nanti kitanya susah kalau gerak-geraknya, nanti kamu gimana ini dan gitu. Tapi di situ aku nggak gimana. Oh ya udah, berarti emang ya udahlah gitu. Akhirnya dari situ aku nggak untuk latihan padus juga aku nggak ikut, karena setelah lomba itu kan yang nggak lomba ternyata pada keluar semua nih gitu. Nah sementara aku juga kalau mau latihan lagi tuh ya ngerasa nggak enak lah gitu, masa ikut latihan. Soalnya secara tidak langsung pas waktu sebelum lomba itu memang gimana nanti kalau ikut nantilah kalau misalnya ada lomba nyanyi solo ya baru ikut, katanya gitu. Kalau latihan padus
sama apalagi yang ada koreonya gitu, nanti gimana kalau latihan. Nah karena ada mereka ngomong seperti itu, ya udah akhirnya aku nggak ikut latihan lagi sampai aku tamat gitu, sampai aku selesai sekolah. Oke, wah ternyata Nah itu Pak di Dus juga zaman marah yang tuh. iya Jadi benar emang sekali. Siapa sampai terakhir kemarin gue dengar juga emang yang ikut Pak Dus emang harus ada yang ngajarin koreo itu ekstra. Makanya biasanya kalau disabilitas difokuskannya itu di musiknya rata-rata. Akan lebih berguna kalau di kuliah. Kalau di Juga gitu. nyanyi ya akan lebih banyak. Iya. Kebayangkan aja ya sekarang misalnya paduan suaranya 40 orang. Seragam gerakannya, tiba-tiba ada nyelip satu orang yang nggak bergerak atau gerakannya aneh, itu kan bakal jadi sorotan banget kan, beda sendiri. Nah itu tantangan. Iya benar sekali. Tapi sebenarnya sih di zaman yang semodern ini harusnya sih tidak ada lagi yang seperti itu ya Sobat RTI, karena kan sebenarnya yang bisa itu maksudnya yang tidak bisa itu kan bisa dibuat jadi bisa karena mereka harusnya lebih banyak sharing ke kita, lebih maksudnya itu lebih harus lebih inklusif lah ya, maksudnya gitu kan, tidak hanya terpaku pada visual saja. Dan ya back to person bro. Iya benar sekali. Orang yang mengalaminya satu, kedua, iya benar. Orang yang latihnya mau ngajarin nggak, teman-temannya juga. Nah, gimana itu dia. cara lu berteman? Cara lu berteman itu akan memberikan respect yang gini yang benernya, temennya akan mau dengan senang hati ngajarin. Tapi kalau lu nggak pandai berteman, antep ke lah atau diamkan aja lah. Iya. Gitu. Nah, iya. Dari kitanya juga harus ini ya, Sahabat RTI. Dari kitanya harus lebih juga harus mau juga untuk tampil, dan kita harus nggak boleh tinggal diam ya, karena memang kalau kita diam maka mereka lebih mendiamkan kita lagi ya Sahabat RTI. Kitanya juga harus harus berani juga, harus aktif. Kitanya juga, si difabelnya juga harus aktif juga. Oke, ternyata semakin malam semakin semakin panas pembahasan kita. Tenang, tapi habis ada ungkapan penting sedikit sih buat maksudnya dari pengalaman aku ya. Jadi ketika disabilitas itu mau beradaptasi, buang jauh-jauh bahwa mereka akan beradaptasi dengan kita, itu salah besar. Oke. Jadi kita juga harus beradaptasi dengan mereka. Gitu loh. Jadi jangan, adaptasi itu bukan satu pihak, tapi kitanya juga, dengan lingkungan itu kitanya juga. Bahkan harus kita duluan misal. Jadi kenapa adaptasi ya? Lu kalau misalnya nggak adaptasi duluan, orang lain akan segan memperlakukanmu gitu loh. Nggak cair nanti. Yes, gitu aja sih. Jadi interaksinya harus lebih lebih diperkuat ya Sobat RTI. Ya, jangan menunggu ya. Juga. Iya, saling. Jangan hanya menunggu. Jangan sama kayak tepat itu. Jangan hanya nunggu tuh. Gimana Ranisa? Aku juga waktu itu memang awalnya kan aku pendiam juga kan, maksudnya apa nunggu waktu aku masih SD SMP lah. Nah semenjak aku SMA aku sadar bahwa di situ aku, orang-orang di sekitar aku nih non difabel nih, jadi gimana caranya aku harus bisa membaur lah sama mereka. Nah memang dari akunya juga yang harus mulai, sama seperti waktu ketika kuliah juga sama seperti itu. Nah, ketika di lingkungan teman-teman yang di luar kampus, misalnya kayak di teman-teman band gitu ya, sama juga seperti itu. Makanya kan kalau dulu kan aku kalau nyanyi kan emang kaku ya, maksudnya nggak gerak sana gerak sini. Sekarang kayak cacing kepanasan gitu maksudnya. Apa sih? Bukan, maksudnya sekarang kan emang
diajarin koreonya bagaimana gitu. Terus juga emang akunya yang mau biar enggak gimana kalau dilihat sama penonton. Terus juga akunya juga harus memang lebih luas lagi gitu biar enggak terkesan kaku banget gitu. Itu sih. Oke lah kalau begitu. Oke, kita break dulu. Kita mau ke mana dulu nih? Ke lagu berikutnya. Ada Janji lagu Setia apa di sana? Dari cover nah, by kita mau dengerin dulu Erwin Anissa. Janji Setia cover Dan by habis ini Ranisa ada 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 pertanyaan khusus buat Bang JP. Oke, kalau begitu. Jangan kemana-mana, tetap di RTI Radio Streaming, media inspirasi Inspirasi untuk kita untuk semua. semua. RTI RTI is the is best. best. Mau pulang. Untuk sahabat RTI dimanapun berada, selalu dengarkan RTI karena RTI adalah media sarana inspirasi motivasi. RTI adalah media yang paling the best. Kini aku mengerti semua ini terjadi. Tak dipungkiri hanya kamu yang ku miliki. Bumi dikala sunyi, kamu takkan sendiri. Aku di sini menantimu kembali. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percaya
Yuk, kita balik lagi ke Serambi yuk. RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk semua. Itu memang the best. Masih Is the best lah tentunya, the best. Sama dan ada Sony Ari yang dan ada Sony Ari yang masih nemenin Sobat RTI bareng dua bintang tamu yang keren-keren tentunya. Oke, seperti yang tertunda tadi Kopi. Apakah pertanyaan khusus itu? Silahkan Kopi. Oke. Manggilnya Mang aja deh ya, karena sesama orang Sunda. Oke. Ya. Siap. Kan dari udah lama nih ngaransemen musik dari dulu. Dan dari awalnya udah langsung ke genre pop atau sempat ke genre lain dulu nih? Kalau ngaransemen musik, pergi daerah-daerah kan dulunya kebanyakan rock gitu. Basicnya langsung ke pop. Tetap basic pop, oke. Tapi tentu ada sentuhan jazz karena aku emang pemain jazz. Sorry, ngoceh nih. Oke, aman. Ada aman suaranya? Aman. Terus oke. Jadi basicnya emang pop karena memang bidikannya emang untuk didengerin orang banyak kan. Bukan benar-benar buat segmented, meskipun segmented sebenarnya tetap aja tapi kita punya sentuhan sedikit chord yang jazzy, sedikit ada nakalnya lah gitu. Tiba-tiba pindah kemana gitu kan, kayak tadi lagu-lagu yang tadi kan tiba-tiba pindah kemana gitu kan, kayak gitu. Oke. Terus kalau aransemen sendiri, ini Bang JP, kira-kira apa ya? Ada nggak tantangan untuk mengaransemen sendiri dengan mengaransemen yang coveran? Oh, tentu ada dong. Gimana? Jadi kalau ngaransemen sendiri benar-benar murni dari terserah kita gitu ya. Tapi kalau ngaransemen coveran, ngaransemennya bukan niru ya, bukan imitating ya. Iya, bukan Tuan. Not imitating. Imitating itu meniru. Kalau cover itu beneran ya mengcover, lo mau bikin apa. Nah, itu kira-kira lebih bagus enggak gitu. Kalau buat aku sih karena sebenarnya cover itu bebas, mau gimana. Jelek dan bagus itu bukan mutlak, tergantung oleh siapa. Itu urusannya dengan suka nggak suka, kan bener kan? Kata Bang Sony bagus, aku belum tentu. Iya kan gitu kan? Kata Kopsan jelek, belum tentu kata aku, kayak gitu kan. Bagus, dan semuanya itu pasti ada penyukanya. Maka ngaransemen itu kalau buat aku kira-kira mana ada sisi uniknya yang kita aransemen nih, coveran ini. Kalau nggak ada sih ya udah mendingan yang asli aja gitu sih. Tantangannya gimana? Tantangannya ya kalau misalnya lagunya itu susah, kayak misalnya lagu apa ya yang susah tuh, atau lagu yang jelas udah indah, misalnya sekarang Tertawan Hati itu chordnya udah bagus, interpretation string sectionnya walaupun dia pakai software udah bagus, itu kalau diterapin di string beneran. Terus kita mau cover lagu itu, hati-hati. Kalau buat aku ya hati-hati. Kira-kira lu bisa bikin lebih, konsepnya apa, minimalis atau konsepnya mau lebih mewah gitu. Apa yang mau aransemen, chordnya kah, beatnya kah? Jadi beneran harus terkonsep. Kalau aku sih nggak bisa ngasal main-main genjeng ngaco-ngaco terus. Bukan kayak gitu, ini kan cover, seenaknya jawab gitu. Nah kalau aku nggak sih, nggak mau kayak gitu. Oke, lanjut Kofi. Oke. Nah, ada nggak sih genre yang paling susah buat Bang JP, yang paling susah buat di aransemen? Apa ayo? Ada. Genre apa? Bener. Genre etnik, misalnya etnik Papua ya, secara garis besar orang-orang itu terlalu artinya bahwa Papua itu adalah reggae kan, dengan reggae Papua sampai gitu. Tapi kalau kita ke daerah-daerah tuh aneh-aneh, kayak cuman pakai gendang-gendang gitu doang apa gitu.
gimana kira-kira menginterpretasikan itu. Kayak lagu misalnya contoh ya, lagu Januari di Kota Dili itu kan depannya ada kayak apa ya, intro itu beneran cerita tentang Irian tuh, intro itu tuh. Itu etnik banget. Terus ada beberapa lagu Krisya yang pakai alat musik syampe namanya, itu juga etnik juga. Jadi memadukan itu tuh nggak gampang gitu. Bukan asal tempelin aja, tapi nyawanya juga harus ada. Bener bang. Kayak karya-karyanya ini ya, Alfie Rev ya, memadukan etnik dan modern gitu. Iya, salah bentakan malah merusak banget. Iya, malah jadi aneh kedengarannya. Kalau asal tempel. Oke, kalau begitu. Terus biasanya kalau misalnya aransemen itu ya apa sih? Kayak jadi belibet ya. Kira-kira Bang JP butuh berapa lama sih dari proses aransemen sampai ke rilis? Biasanya kebanyakan. Yang lama bisa sampai 2 minggu, bisa sebulan juga bisa, berbulan-bulan bisa. Ada yang 2 hari kelar juga ada. Jadi semuanya itu tergantung, bukan hanya sekedar mood, siapa aja yang terlibat, sebesar apa proyeknya, cuannya juga sebesar apa. Terakhir proyek yang aku garap itu adalah lagu untuk Eril, itu yang beneran apa ya, proyek komersial lah istilahnya. Itu melibatkan orkestra kan, jadi aku harus bikin aransemen beserta orkestranya, string section. Itu aku benar-benar gercep dari bikin aransemen sampai bikin partitur untuk orkestranya, sampai rekrutmen siapa yang main stringnya. Itu dalam 1 minggu beres. Itu melibatkan 16 pemain gitu. Wih, 1 minggu. Berarti tergantung project sama tergantung si cuan juga sih. Tergantung cuannya juga. Karena biasanya kalau project gede sama cuannya gede ada deadline. Iya, ada deadline dong. Kalau misalnya project senang-senang dong, wah suka-suka gue lah kapan beresinnya gitu. Tapi kalau project, apalagi project kemarin kan lagu untuk Eril, anaknya Pak Gubernur kan, nggak mungkin lagu itu kayak nanti lah Pak saya lagi nggak mood, nggak bisa nanti. Nggak bisa. Semangat kan dia dibayar lumayan kan buat orkestra. Iya juga. Benar sekali. Iya. Itu kalau teman-teman ada yang mau denger lagunya itu lah, lagu untuk Eril Cuma Rindu, itu aransemen saya dengan orkestra gitu. Mantap. Oke. Udah rilis. Kalau genre string section live. Udah. Nah itu dia. Udah rilis kan lagunya? Rilis. Udah. Sudah. Bisa dicari. Oh, udah. Jadi intronya itu benar-benar untuk nunjukin bahwa ini adalah string section murni, bukan bukan imitasi pakai orkestra software gitu ya. Bukan. Jadi aku bikin intronya itu beneran bukan. Aku bikinnya beberapa bar itu dia memang solo string section gitu, mulai dari unisound string sampai ke sampai pecah string gitu. Pecah itu artinya dibagi suara gitu. Oke, sebagai musik arranger, kira-kira seorang musik arranger itu ini ya, bisa ada genre musik yang disukai nggak sih sebenarnya? Oh pasti ada, itu manusiawi. Setiap orang pasti punya kesukaan. Tapi mendengarkan segala macam jenis musik itu adalah harus buat arranger. Kalau mau laku terus, kalau mau berwarna, kecuali misalnya lo udah melabelkan diri, gua arranger khusus ska aja, peduli setan musik yang lain terserah. Tapi ya mungkin ya seumur hidup lo akan ngerasain musik itu, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita siap maunya, kalau misalnya kita maunya ngaransemen segala jenis musik, R&B, hip hop,
pop biasa ya, pop sweet pop gitu, atau bahkan oldies, bahkan disco gitu. Ya kita tiap hari harus dengerin. Bahkan aku tuh gini loh, kalau ada yang mau dengerin, Mas, nih kayak dulu orang Malaysia tiba-tiba minta aransemen. Ini satu band Malaysia namanya Six Sense Band. Iya, Six Sense Band tuh kira-kira setenar ungu lah kalau di Indonesia. Nah itu langganan minta aransemen sama aku. Mas, aku pingin aransemen orkestra sedikit pakai chamber, tapi sedikit ada harus ada keroncong sepanjang lagu yang dari awal sampai akhir muncul, sampai bahkan ada drum dan gitar rocknya itu main, bisa nggak? Aku merenung sedikit. Oh bisa, aku bilang gitu. Aku jawab aja dulu bisa. Nah, tinggal kita mengolah nanti kira-kira baiknya gimana. Itu tugas arranger. Kita yang paling penting yang tabrakannya itu nggak boleh kita hindari lah. Gitu sih. Genre musik berarti lebih ke pop ya? Atau yang paling Bang JP sukai? Pop, R&B, tapi aku pemain jazz gitu aja. Jazz ya. Jadi bagaimana dengan bagaimana dengan Ranisa? Bukan apakah cuma buat arranger aja kalau dengerin segala jenis musik. Sebenarnya para player pun, entah itu drummer atau gitaris atau yang lainnya, bagusnya sih dengerin semua genre. Betul. Kalau untuk pemain piano, kita kan belajar chord, bukan hanya chord tapi teknik. Kalau di piano kita akan mengenal teknik grace kan gitu kan, grace note. Kita akan mendengarkan teknik sharing teknik. Di jazz itu kalau ditanamin di pop enak banget. Kalau di drum itu kita ada teknik gospel drum gitu kan. Sekarang lagi lumayan tren, udah lama sih tren cara main gospel gitu. Kadang dibilangnya chops gitu, padahal ya sebenarnya dari situ kan, dari gospel itu. Istilah boleh-boleh aja, apapun lah. Kadang istilah itu aneh juga sih. Yang penting bunyinya begitu. Yang penting bunyinya yang enak. Oke. Kalau kita gimana nih, masih ke lagu dulu atau lanjut dulu ngobrol? Masih lanjut ya, berarti Oke. Untuk Ranisa sendiri, genre musiknya apakah pop atau mungkin ada yang paling disukai lah ya? Pop, tapi sekarang pop, ya? lagi agak ke R&B-an gitu karena diajarin sama si JP. Lagi belajar riff and runs dia sekarang. Riff and runs, iya. Jadi kalau untuk yang senang sama vokal ada istilah riff and runs gitu. Kalau riff and runs di Indonesia kan tuh cengkok. Cengkoknya. Ini kalau kita lagi rekaman, bilang cengkoknya nggak gitu. Wah berarti dia bukan orang R&B itu gitu. Gak apa-apa gitu. Yang penting kita paham tujuannya sama kok. Kita tahu bunyinya. Gitu. Cengkok itu lebih ke dangdut atau Sunda, Jawa, etnik gitu. Iya benar-benar. Itu benar. Kalau istilah vokal untuk R&B itu adalah riff and runs teknik. Nah, tempat ternyaman ketika berdua mendapat inspirasi. Gimana sih tempat ternyaman kalian mendapat inspirasi? Bang JP. Dimanapun gue tuh bisa tiba-tiba lagi main ya, lagi ngumpul ya. Iya, dapat inspirasi dari sebuah keriuhan atau dari sebuah bunyi-bunyian yang bunyi-bunyian random gitu. Terus gue langsung tiba-tiba gue balik dulu ya, ada perlu nih. Padahal gue langsung bikin musik karena tiba-tiba nanti lupa loh, hati-hati loh. Kalau ada ide nggak langsung dibuat itu beneran lupa. Iya loh, beneran itu. Pernah ngalamin sendiri. Gitu. Nah, kalau Ranisa, tempat ternyaman mendapatkan inspirasi? Di WC kali dia.
Sedang merenung. Atau di depan kuali kali. Depan tungku Aku yang ternyaman itu intinya di ruangan aja lah. Kalau yang rame itu di dalam aku ruangan? nggak bisa. Meskipun di dalam gudang. Bukan. Dalam gudang juga ya. Kan yang penting ruangan katanya. Ruangan iya bener ya. Atau iya kan aku lanjutin di kamar atau misalnya di kalau ada ruangan kerja misalnya ya di situ. Kalau nggak ada ruangan kerja ya di kamar. Udah sih. Tapi kalau jelas bukan ini ya. Kalau inspirasi bukan di toilet karena fokusnya ke apa yang dilakukan gitu. Kalau inspirasi di toilet enggak. Ya, kalau di alam, gitu ya, di alam nggak dapet ya. Iya, dia lebih dapatnya di ini ya di kamar atau di mana gitu. Tapi kalau di luar ya, aku keren, malah keren, fokus keren. ke yang lain aja lah gitu. Iya benar. Kayaknya kalau dibawa ke alam bukan dari inspirasi malah fokus main dia. Iya, gagal fokus dia sobat RT. Iya, malah main air, main pasir dia. Oke, tunggu. Ini ada beberapa pertanyaan, sedikit aja lah. Untuk Bang JP dan Ranisa, siapa influencer kalian sebagai seorang musisi, sebagai seorang penyanyi? Siapa influencer? David Foster sama The Beatles. The Beatles itu sakti, dia bisa bikin not-not yang sederhana, bisa di aransemen jadi indah dan rumit, dan dia long life sampai kapanpun. Dia itu abadi, maksud gue itu sampai kapanpun bisa loh. Dan dia udah dirilis ribuan kali. Kalau David Foster, chord dia itu buat arranger ya, chord dia itu unik. Dia pakai progression, dia pakai chord yang megangnya nggak biasa gitu. Mungkin kalau di sini hampir mirip-mirip itu ya kayak Yofi lah. Dia ngepop tapi unik gitu. Oke. Banyak Ranisa. sih. Siapa? Oh, oke. Masih ada Bang JP. Aku sebut Richard Carpenters. Ya lanjut deh. Lanjut. Ranisa. Kalau aku Siapa influencernya? Yovie Widianto itu yang pertama. Karena pola lagu-lagunya aku suka banget. Lagu-lagu yang diciptain itu bukan, enggak kan lagu-lagu yang dinyanyiin sama Kahitna, sama Tiara Andini. Nah, salah satu penyanyi yang aku suka juga Tiara Andini itu emang aku banget lah. Pokoknya aku belajar buat husky, pokoknya mempelajari teknik yang sering dia pakai gitu. Oke. Terus itu gue juga belum lama. Legend sekali. Siapa lagi? Kalau Yovie tadi aku emang selain suka lagu-lagunya juga gimana ya? Nggak tahu, aku kayak rasa beberapa lagu dia tuh kayak cocok aja gitu aku nyanyiin. Makanya aku ada beberapa kan di cover-coveran aku tuh yang ciptaannya si Yovie gitu, yang Janji Setia tadi, terus ada Merasa Indah tadi di awal gitu. Itu sih. Oke, kalau begitu itu aja sih. Siapa lagi? Itu aja? Sudah cukup. Itu aja lah yang disebutin. Ternyata sahabat RT sudah 51 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Wah, ternyata kita sudah berada di penghujung ya, Kopi. Nah, sebagai berasa banget saking serunya. Iya, aduh, padahal kita masih pengen banyak lagi pertanyaan sebenarnya. Tapi untuk terakhir untuk penutup, kira-kira apa nih harapan dari teman-teman berdua untuk harapan kedepannya untuk diri sendiri dalam bermusik, dan harapan
musik para difabel harusnya gimana sih harusnya ke depan gitu? Dari diri sendiri, kemudian harapan musik difabel. Oke. Ya, tetap bisa menyenangkan telinga dan memenuhi hasrat para pengguna jasa gue untuk arrangement ya. Karena aku kebetulan kerjaannya itu kan, jadi berharap ya aku masih bisa produktif terus ya. Kalau harapannya buat musisi difabel ya tunjukin kemampuan, itu baru bisa dijual gitu. Jadi jangan melambung tinggi dulu dengan cita-cita, itu harus diiringi juga dengan memang mengasah kemampuan. Kalau udah bisa, lakukan aja. Pertama, jangan nunggu langsung laku gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi repetition makes right, itu dia. Jadi ulang-ulang terus aja, nanti juga bagus pasti. Terus kalau udah gitu, ya market yourself, jualan gitu. Gimana caranya? Mungkin ya itu kalian tahu sendirilah bagusnya gimana gitu. Jadi pokoknya jangan ragu-ragu, lakukan aja, berkarya aja gitu aja. Oke, Ranisa, singkat saja hampir kita sudah hampir di penghujung. Bagaimana harapan musik terhadap diri sendiri dan terhadap teman-teman difabel? Teman-teman difabel. Ya, aku harapannya bisa suara aku bisa dinikmati sama banyak orang, sama telinga banyak orang. Terus juga intinya apa yang aku sampaikan dalam lagu masuk ke tersampaikan juga pesannya ke orang lain. Terus juga untuk musisi difabel seperti yang dibilang JP tadi, pintar-pintar untuk pandai-pandai lah untuk membangun relasi sama masyarakat biar bisa diterima juga, dan memang harus bersabar karena tidak mudah, dan ya jangan nyerah buat berkarya, itu aja sih kalau dari aku. Oke deh, kalau begitu silahkan kepada sang kapten. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat RT yang udah potongin kita, dan makasih juga buat Mang JP sama Kak Ranisa udah hadir malam ini di Serambi. Jangan kapok-kapok ya main kesini. Iya, jangan kapok-kapok. Besok-besok kalau ada yang misalnya ada hal-hal yang baru, jangan lupa di-share ke sini. Dan buat sahabat RTI juga ya, sahabat RTI, buat sahabat RTI yang punya karya-karya, silahkan dikirimkan ke RTI supaya bisa kita play dan kita kupas di sini. Begitu kan, Kopi? Ya, tentunya. Dan atau mungkin yang punya nomor-nomor kita boleh deh dititipin langsung ke kita, ke Kopi ataupun ke Bang Sony ataupun ke kru yang lain. Ya. Siap, bener banget. Oke lah kalau begitu, Kopi. Kita pamit aja deh karena udah mepet banget ya. Udah hampir ini ya, bener banget. Ya. Dan mohon maaf juga buat sahabat-sahabat RTI kalau ada salah-salah kata ya, mohon dimaafkan. Iya benar sekali, karena kita adalah manusia, adalah tempatnya salah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Kopi Senja pamit, alias Kopsen pamit. Sony Ari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Dadah. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaur. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu.
karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berbicar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana ada dirimu, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke ujung samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke ujung samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke ujung samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku, hanya untukku. Let's go! This is the #1 internet radio station. RTV Radio Station. Number 1. The number 1 station.